Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan evolusi perkembangan komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Pahlevi. Saya dari kelas SK3C. Ya, eh, langsung saja evolusi perkembangan komputer. Itu ada 4 perkembangan atau masanya ya, eranya ya. Era pertama itu ialah era manual, komputer era manual. Lalu yang kedua ada era mekanik. Yang ketiga era mekanik dengan elektronik. Dan yang keempat sekaligus yang terakhir ialah era elektronik. Yang pertama kita masuk ke era manual. Ya, ini era manual. Sistem kerja komputer tidak terlihat ya. Ini hanya menggunakan bahan-bahan yang seadanya. Pada 300.000 tahun sebelum Masehi, manusia menggunakan tulang untuk menghitung, untuk menghitung ya. Karena komputer, kenapa menghitung juga masuk dalam sistem komputer? Ya, komputer itu arti untuk istilah saja itu memang untuk menghitung ya. To compute. Compute itu berhubungan dengan angka, hitung. Maka itu komputer manual ini berhubungan dengan hitung-hitungan alat ya, dengan benda seadanya. Ya, 300.000 tahun sebelum Masehi, manusia menggunakan tulang untuk alat penghitungan. Lalu pada 14.000 sebelum Masehi menggunakan karang atau petroglyphs. 9.000 sebelum Masehi menggunakan lempengan tanah. Lalu 5.000 sebelum Masehi tablet tanah liat. 2.600 sebelum Masehi menggunakan papirus. 2.500 sebelum Masehi menggunakan abakus. Lalu Stonehenge, kuipus atau tali bersimpul, kulit binatang, kertas, alat cetak, Napier bones, Utrecht slit roll. Ya, pada ini mungkin pada 400 tahun sebelum Masehi sudah menggunakan kulit binatang, itu artinya manusia sudah menemukan sesuatu untuk alat tulisnya, ya. Itu berarti kulit binatang ini sudah sebagai media kertasnya. Nah, pada tahun 1150 barulah ditemukan kertas, alat cetak, Napier bones, dan Utrecht slit roll. Oke. Selanjutnya, inilah dia. Abakus, contoh dari komputer manual, ialah ya berbentuk kira-kirahan ya. Ini menggunakan kawat lalu ada biji-bijian untuk menghitungnya. Seperti kira-kirahan lah ya. Kira-kirahan manual, ya menggunakan tangan atau apa inilah maksud dari komputer manual ini tadi. Oke, kita lanjutkan. Tadi itu sudah era manual, itu tidak saya tekankan kali itunya, penjelasannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke era mekanik. Di era mekanik ini pada tahun 1623 ditemukanlah yang namanya mesin penghitung pertama. Ditemukan oleh Wilhelm Schickard di Jerman. Lalu pada 1642 ditemukan Pascal's machine arithmetic ya. Penemunya ialah Pascal, mesin penghitung otomatis pertama. Pada 1666 mesin penggali yang pertama dari Sir Samuel Morland. Pada 1673 Leibniz calculating machine ditemukan oleh Georg Wilhelm von Leibniz dari Jerman. Pada 1777 logic demonstrans, mesin logika pertama ditemukan oleh Charles Mahon. Pada 1804 Jaku Quartz Bloom, mesin penenun otomatis dengan kartu plong. Joseph Mary Jacques ialah penemunya, ditemukan di Prancis.
dari Prancis maksudnya. Pada 1820 mesin penghitung komersial pertama dari Charles Thomas de Colmar di negara Inggris. Pada 1820-an mungkin di atas dari mesin penghitung komersialnya telah ditemukanlah yang namanya Babbage Difference Engine, dan penemunya sudah diberikan nama pada mesinnya yaitu Babbage ya. Di sini contohnya saya tidak bikin semua, hanya beberapa saja, yaitu Pascal mesin aritmetik, Leibniz dan Babbage. Inilah dia contoh kalkulator dari Pascal. Ini dia penemunya, Blaise Pascal, dan inilah gambar dari bendanya, kalkulatornya. Ya, mungkin angka-angkanya diinput dari sini ya. Dan mungkin ini adalah outputnya. Sederhana ya. Di sini karena alatnya mekanik, jadi di sini tidak menggunakan yang namanya baterai. Ini sudah 100% alat-alat mekanik. Bekerja dengan alat-alat yang telah dirancang oleh penemunya. Lalu Leibniz Calculating Machine. Ini dia penemunya adalah Leibniz, dan ini kalkulatornya. Masih menggunakan rancangan mekanik. Sama, tidak menggunakan elektronik. Lalu ada Babbage Difference Engine, yaitu mesin diferensial. Penemunya ialah Charles Babbage, dan ada Lovelace. Ini begini dia mesinnya. Wah, rumit ya kan? Ini pasti sangat rumit. Dan kita juga orang-orang masa depan, orang-orang yang sudah terbiasa di zaman elektronik pasti sangat kebingungan cara menggunakan ini. Ini sudah 100% memang alat-alat mekanik. Oke. Kita lanjutkan. Tadi itu mekanik. Sekarang ada ini masih di mekanik ya. Pada 1850 mesin penghitung dengan keyboard. Jadi ditemukan oleh Didier Parmel dari USA. Sudah memakai sistem keyboard untuk memasukkan input angkanya ya. Pada 1854 aljabar Boolean dari George S. Boole dari Inggris. Pada 1868 The Adder, mesin penambah ukuran The Adder. Pada 1869 mesin logika Boolean dari William Gibbons. 1879 mesin pencatat kas yang pertama James Ritty. Pada 1884 mesin penghitung dengan alat cetak pertama. Jadi pada 1884 ini sudah ada yang namanya output media. Jadi alat cetaknya sudah memang ada. Sekali kita menghitung dan cetaknya langsung keluar. Mungkin itulah sejarah dari printer ya, mungkin. Steiger Millionaire, mesin penghitung saintifik pertama dari Otto Steiger, Jerman. Monroe kalkulator, J. Monroe dan Frank S. Baldwin dari USA. Itu ditemukan pada tahun 1911. Ini dia contohnya, mesin logika Boolean. Saya tidak mengambil semua, hanya beberapa. Mesin logika Boolean, ini dia. Contoh mesinnya seperti lemari ya. Lalu mesin mencatat kas. Ya, seperti jam dia kan mesinnya. Oke, next. Mesin mekanik elektronik. Jadi pada masa ini mesin mekanik sudah dipadukan dengan sudah dipadukan dengan alat-alat elektronik ya. Mungkin pada masa ini sudah ditemukan yang namanya tenaga listrik. Mesin tabulasi kartu plong mekanik elektronik yang pertama pada tahun 1890 digunakan untuk membantu sensus penduduk. Ditemukan oleh Dr. Hernan Hollerith, USA, cikal bakal dari IBM.
IBM ini merupakan komputer ya, merek komputer, ialah IBM. Inilah cikal bakal dari IBM tadi. Inilah keluaran pertama mereka. Pada 1920, mesin penghitung otomatis pertama, mesin mengambil keputusan dari Leonardo Torres, G. Quivido, Spanyol. Pada 1931, komputer analog pertama untuk memecahkan permasalahan diferensial, disebut dengan differential analyzer. Dr. Vannevar Bush MIT ditemukan pada tahun 1931. Pada 1938, mesin hitung mekanik elektronik pertama untuk perhitungan teknik disebut dengan kompleks kalkulator oleh George R. Stibitz dan dari Bell Laboratories. Contoh dari mesin tabulasi kartu plong ini dia. Digunakan untuk sensus penduduk. Itu artinya ini merupakan ya kode-kode ya, kode-kode jumlah. Oke, kita lanjut. Sekarang era elektronik. Jadi elektronik itu artinya sistem mekanik sudah mulai ditinggalkan di sini. Ini sudah pure alat-alat elektronik. Pada 1842 ditemukan komputer digital, itu berarti sistem digital sudah ditemukan di sini ya. Komputer digital elektronik pertama oleh Atanasyov Berry Computer dan lalu John V. Atanasyov dan Geoffrey Berry, IOWA State College. Pada 1944, Harvard Mark I ASCC melakukan operasi aritmatika dan logika secara otomatis dibuat IBM. Prof. Howard Aiken dari Harvard University. Jadi komputer di masa elektronik ini dibagi menjadi 5 generasi, ya. Komputer generasi pertama pada 1946 sampai 1959. Komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Generasi ketiga itu 1964 sampai 1970. Generasi keempat dimulai dari 1970 sampai 1980. Komputer generasi kelima ini bisa jadi pada masa kita sekarang, ya. Komputer sudah lebih tidak kelihatan repot dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Oke. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube. Program hanya dapat digunakan dengan bahasa mesin. Berukuran fisik sangat besar, menggunakan konsep storage program dengan memori utamanya adalah magnetic core storage atau penyimpanan inti magnet menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Cepat panas sehingga memerlukan pendingin. Prosesnya kurang cepat, membutuhkan daya listrik yang besar. Orientasi utamanya hanya berorientasi pada aplikasi bisnis. Ini dia ENIAC pada tahun 1946. Inilah komputernya. Merupakan komputer terbesar pada yang kita ketahui sekarang. Komputer ini merupakan komputer keluaran pertama pada 1946. Ya, ukurannya sangat besar. Lalu ada EDVAC. Ini merupakan keluaran kedua. Lalu ada EDSEC. Kita lanjutkan. Pada komputer generasi kedua pada tahun 1948 penemuan transistor. Jadi tabung hampa udara tadi merupakan transistornya komputer-komputer dari ini dia yang besar-besar ini ENIAC. Lalu ada EDSEC. Jadi sebelum ditemukannya transistor, tabung hampa udara tadilah yang menjadi transistor bagi alat-alat ini. Maka itu alatnya sangat-sangatlah besar. Pada 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor ditemukan pada tahun 1948.
Transistor menggantikan tabung hampa udara di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan dalam komputer mulai pada tahun 1956. Jadi ada jangkanya ya. Pada tahun 1948 ditemukannya dipadukan dalam komputer pada tahun 1956. Penemu lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Ini dia contoh dari transistor yang sekarang ya. Mungkin pada masa itu transistornya tidak sekecil ini, tapi ya bentuknya pasti sudah mirip seperti ini. Sambungannya ya, komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Kode biner merupakan bahasa mesin ya. Jadi bahasa assembly ini sudah bahasa khusus untuk komputernya. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor untuk sirkuitnya. Dikembangkan di Bell Laboratories oleh John Bardeen, William Shockley, dan Walter Brattain pada tahun 1947. Beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi mulai bermunculan seperti Common Business Oriented Language atau singkatan dari COBOL, Formula Translator atau Fortran, Algorithmic Language atau ALGOL. Kapasitas memori utama sudah cukup besar, atau yang kita tahu itu adalah inti dari penyimpanan magnetik sampai puluhan ribu karakter. Simpanan luar magnetik tape dan magnetic disknya sudah terhubung dengan removable disk atau disk. Komputer generasi kedua mampu memproses secara real time karena simpanan luar yang bersifat direct access dan time sharing. Ukuran fisiknya bisa lebih kecil dibandingkan generasi pertama. Proses operasi sudah cepat sampai jutaan operasi per detik. Daya listrik lebih sedikit. Tidak hanya berorientasi pada aplikasi bisnis, tapi sudah ada yang berorientasi pada aplikasi teknik. Jadi, jika komputer generasi pertama tadi hanya berorientasi pada bisnis, aplikasi untuk generasi kedua ini sudah bertambah ya. Aplikasi teknik sudah ditanamkan di dalam komputer generasi kedua ini. Ini dia contohnya dari komputer generasi kedua, yaitu IBM pada 1401. Oke, lanjut. Komputer generasi ketiga, transistor menghasilkan panas yang cukup besar, berpotensi merusak bagian internal komputer. Transistor tadi ternyata memiliki kekurangan pada komputer. Penyebabnya ialah merusak bagian-bagian internal komputer, karena transistor menghasilkan panas yang cukup besar. Jack Kibley, seorang insinyur dari Texas, telah mengembangkan yang namanya sirkuit terintegrasi atau IC, yang kita kenal sekarang ialah Integrated Circuit. Ditemukan pada tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam satu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Pengguna sistem operasi atau operating system yang menggunakan mesin ini untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak, multiprogramming, dan dapat memproses sejumlah data dari sumber-sumber yang berbeda pada waktu bersamaan. Jadi, komputer generasi ketiga ini sudah menggunakan yang namanya sistem operasi. Maka itu, program-program itu bisa dijalankan secara bersamaan dan pada waktu yang bersamaan pula. Ini dia contoh dari IC. IC yang sekarang mungkin tidak jauh beda dengan IC yang pada masa itu. Komputer generasi ketiga lebih cepat dan lebih tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali dari komputer generasi pertama dengan ukuran mikrosecond bahkan nanosecond. Kapasitas memori lebih besar sampai ratusan ribu karakter. Simpanan luar yang bersifat random access. Listrik yang lebih hemat. Alat-alat input-output menggunakan visual display. Terminal menampilkan gambar dan grafik. Dapat menerima dan mengeluarkan suara menggunakan alat pembaca tinta magnetik. Oke, pada generasi ketiga ini, komputer sudah menggunakan yang namanya RAM, Random Access Memory.
dan sudah menggunakan output display. Itu berarti dia sudah menggunakan yang namanya monitor. Sudah menampilkan gambar dan grafik. Dapat menerima dan mengeluarkan suara. Sudah menggunakan speaker, itu berarti sudah menggunakan telepon ya. Penggunaan alat pembaca tinta magnetik. Oke. Harganya semakin murah, mampu melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lain lewat komunikasi telepon. Itu artinya komputer ini sudah menggunakan yang namanya jaringan, walaupun hanya komunikasi telepon. Jadi sudah saling bisa berkomunikasi suara, ya, dengan satu komputer dengan komputer lainnya. Ini dia contohnya, ialah IBM 360. Ya, penampilannya sudah lebih baik daripada yang generasi pertama ya. Ini dia, komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau yang disebut dengan VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam satu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Pada generasi keempat ini sudah ditemukanlah yang namanya prosesor. Tapi dulu namanya seperti ini dia, LSI, VLSI, ULSI. Ya, dia menggabungkan jutaan chip dalam satu komponen tunggal ini, jutaan komponen, ribuan komponen dalam chip tunggal ini. Itulah dia maksudnya pada generasi keempat ini. Ini dia mikroprosesor yang dimaksud tadi. Dan ini contoh dari komputer generasi keempatnya. Oke, terakhir generasi kelima. Seperti apakah? Mari kita lihat. Yang pertama, masih menggunakan teknologi LSI. Itu berarti dia masih menggunakan teknologi dari komputer generasi keempat. Dia masih menggunakan namanya prosesor. Yang tentu saja memiliki banyak pengembangan. Ya, fitur-fitur yang semakin banyak. Pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat. Kemampuan multimedia yang jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi keempat. Ukuran komputer yang semakin kompleks dan minimalis. 1. Masih menggunakan teknologi LSI. Teknologi chip yang digunakan pada komputer generasi kelima ini sebenarnya sama seperti komputer generasi keempat, yaitu menggunakan LSI atau Large Scale Integration, di mana terjadi pemadatan beberapa buah chip ke dalam satu microchip yang pintar. Perbedaannya dari segi kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan komputer generasi keempat. Dan juga ukurannya mungkin ya. Fitur yang ditawarkan pada komputer generasi kelima tentu saja jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan komputer generasi keempat. Fitur-fitur komputer yang kita nikmati saat ini merupakan salah satu dari ciri-ciri komputer generasi kelima. Pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat. Tentu saja, dengan teknologi chip yang jauh lebih baik dan juga cepat, hal ini akan menyebabkan pemrosesan informasi menjadi jauh lebih cepat dan jauh lebih stabil. Ya, itu bisa menunjang kinerja komputer ya. Jika komputernya jika komponen-komponennya jauh lebih cepat kinerjanya, maka komputer akan jauh lebih cepat. Hal inilah yang menjadikan komputer generasi kelima menjadi salah satu alat yang sangat membantu kehidupan manusia. Kemampuan multimedia yang jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi keempat. Komputer generasi kelima memiliki kemampuan multimedia yang sangat luar biasa, jauh lebih baik dibandingkan dengan komputer generasi keempat. Komputer generasi kelima memiliki pengembangan pada kemampuan multimedia termasuk di dalamnya layar HD, HD sound dan CD dan berbagai macam fitur multimedia lainnya. Ukuran komputer yang semakin kompak dan minimalis atau kompleks ya, maaf ini salah. Ukuran komputer generasi kelima merupakan ukuran komputer yang paling kompleks dan juga minimalis. Hal ini juga ditunjukkan pada adanya tablet PC, mini komputer dan juga laptop, yang merupakan salah satu jenis komputer generasi kelima yang banyak digunakan oleh manusia saat ini. Ya, itulah penjelasan dari generasi kelima. Dan inilah contohnya yang sering kita gunakan sekarang ya, yaitu smartphone, lalu ada laptop atau sejenisnya, ini adalah tablet PC, dan menggunakan sistem operasi yang sama, ada Android, Windows, iOS, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
lebih kurang saya minta maaf atas perkataan saya yang kurang sopan ataupun tidak baik untuk didengar. Saya mohon maaf. Saya hanya mengatakan apa yang saya tahu, tapi saya juga memang sering sok tahu. Apapun yang kira-kira kelewat batas, saya mohon maaf. Eh, saya ucapkan terima kasih bagi para pendengar maupun eh, para yang ingin belajar, para penonton ya. Saya ucapkan terima kasih. Nama saya Reza Pahlevi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.